Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Alina Alin. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bersetubuh dengan Genderuwo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Namaku Ismi. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah ibuku broken home. Aku tinggal bersama nenekku. Dan ketika aku besar, nenekku meninggal dunia. Aku kembali ikut dengan ayah dan ibu tiriku karena ibuku sedang bekerja di luar negeri sebagai TKW. 2012, usiaku menginjak 21 tahun. Aku yang saat itu sedang bekerja di sebuah pabrik sepatu di Tangerang dan sebagai karyawan yang belum tetap dengan UMR tahun itu. 2 tahun lamanya aku bekerja di pabrik sepatu. Aku mengenal seorang pria tampan, sebut saja dia Ryan. Dia asli anak Tangerang. Kami bekerja di pabrik yang sama dan menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun itu aku tidak menemukan kejanggalan apapun tentang dirinya. Hanya saja dia tidak pernah mempertemukan aku dengan keluarganya, walaupun hanya sekedar lewat telepon. Berbeda dengannya, aku suka memperkenalkan dia kepada ayahku, ibu tiriku dan juga ibu kandungku, dan juga beberapa keluarga besar lainnya. Sudah begitu kenal baik dengannya. Setiap aku mengajaknya untuk cuti pulang ke kampungku, dia selalu beralasan menolak aku dengan halus. Sempat berpikir bahwa dia tidak pernah serius kepadaku dan hanya mempermainkanku. Ryan ini orang Jawa Timur, sedangkan aku orang Lampung. Pernah sesekali aku meminta Ryan untuk mengajakku pulang ke Jawa Timur, namun dia beralasan bahwa dia dilarang membawa perempuan pulang ke rumah jika itu bukan istrinya. Jujur aku kecewa, namun aku berpura-pura tersenyum menerima alasannya. Hari itu aku sakit dan aku diberi izin cuti untuk pulang ke Lampung. Dan tiba-tiba Ryan memintaku untuk mengajaknya pulang ke Lampung bertemu dengan orang tuaku. Sesampainya di Lampung, ayahku menyambutku dengan sangat baik. Begitu juga dengan Ryan. Dia disambut baik dan ramah oleh kedua dari orang tuaku dan keluargaku lainnya. "Ini Ryan ya?" tanya ayahku. Ryan tidak menjawab. Dia menjabat tangan ayahku sambil menciumnya dan kemudian tersenyum dan menganggukkan kepala. Ayahku berbalas senyumnya dan menyuruh kami untuk segera masuk ke rumah. Sesampainya di dalam rumah, Ryan duduk dan lalu mengutarakan tujuan dan maksudnya datang ke rumah bersamaku. Ayahku hanya manggut-manggut mendengarkan ucapannya. "Begini Pak, tujuan saya datang ke sini pertama-tama karena saya ingin bersilaturahmi kepada Bapak dan keluarga, dan juga saya ingin mengantarkan Ismi dengan selamat sampai di rumah, mengingat kondisi Ismi sedang sakit." Ryan terdiam sesaat, lalu suasana hening. Kemudian Ryan melanjutkan perkataannya. "Bolehkah saya meminang anak Bapak untuk menjadi..." Suara Ryan terhenti. Dia tidak melanjutkan ucapannya. Semua menunggunya. Beberapa saat kemudian Ryan meminta izin untuk ke kamar mandi. Kami sekeluarga yang ada di ruangan itu terheran-heran kenapa dia tidak melanjutkan ucapannya, lalu kemudian pergi ke kamar mandi. Banyak dugaan-dugaan di dalam pikiranku. Kemudian ayahku menenangkanku. "Mungkin Ryan grogi dan belum siap untuk mengatakannya," ucap ayahku sambil tersenyum. Tidak lama kami menunggu, kemudian Ryan datang bersama ibu tiriku yang mengantarkan Ryan ke kamar mandi. Ryan duduk sambil tersenyum dan menundukkan kepala seolah memberi hormat kepada ayahku. Aku
Aku sontak kaget dengan perlakuan dan sikapnya. Saat itu seolah-olah dia memiliki kesalahan besar dan sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat terhormat. Ayahku tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Ryan, tetapi berbeda denganku yang sudah lama mengenal Ryan. Sikapnya ini sangat berbeda jauh dengan dia ketika di tempat kerja dan bersamaku selama 3 tahun lebih. Aku bergegas ke belakang membantu ibu tiriku membuatkan makanan untuk kami. Kondisiku memang tidak terlalu buruk. Saat itu aku berbincang-bincang dengan ibuku. Tidak ada perbincangan serius saat itu. Hanya candaan-candaan kecil layaknya seorang ibu dan anak. Setelah masakan selesai, ibuku menyuruhku memanggil ayah dan Ryan di ruang tamu. Panggil bapakmu sama calon suamimu untuk makan bersama. Semua sudah siap, goda ibu tiriku kepadaku. Aku hanya tersenyum malu-malu. Iya apaan sih bu, calon suami. Dilamar juga belum, jawabku sambil tersenyum kecil dan malu. Beranjak pergi ke ruang tamu. Kulihat sudah tidak ada Ryan. Loh, Ryan mana pak? Tanyaku kepada bapak yang saat itu sedang duduk sendirian dengan 2 gelas kopi di atas meja yang tinggal setengah. Oh, dia udah pulang, jawab ayahku tanpa melihatku dan berlalu pergi begitu saja. Pulang? Aku berlari mengejar ayahku sambil aku bertanyakan lagi. Bagaimana dia bisa pulang? Dia belum ada 3 jam di sini, tanyaku tanpa senyuman. Setelah dia melamarmu, dia langsung meminta pulang, jawab ayahku singkat. Aku masih tidak habis pikir. Bagaimana bisa Ryan pulang tanpa pamit dan melamarku tanpa meminta persetujuanku? Walaupun memang itu keinginanku, rasanya kurang logis dan kurang sopan. Di saat aku dan ibuku sedang memasak di belakang, dia pergi tanpa pamitan dengan jarak Lampung Jakarta. Jujur aku kecewa saat itu. Bagaimana aku bisa ditinggalkannya tanpa berpamitan dulu kepadaku? Kutarik nafas dalam-dalam, lalu aku hembuskan dengan kesal. Singkat cerita, seminggu kemudian aku mendapat izin orang tuaku untuk kembali bekerja. Dan kemudian aku menelpon HRD perusahaanku untuk mengabarinya bahwa hari ini aku berangkat ke Jakarta. HRD lalu kemudian menelponku dan mengatakan ketika sampai di Jakarta, dia akan dijemput oleh mobil perusahaan. HRD perusahaanku adalah sepupu dari ayahku. Namun dia tidak pernah membedakan aku dengan rekan-rekan kerja lainnya yang satu posisi denganku. Sesampainya di Jakarta, aku langsung dijemput oleh HRD. Kebetulan hari itu perusahaanku libur, jadi HRD bisa jemput aku. Sebut saja HRD ini Mas Doni. Dia sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Di dalam mobil, Mas Doni bertanya kepadaku, "Tunangan kok diem-diem sih? Kamu gak kabar-kabar? Kan aku bisa cuti pulang." Aku kaget bagaimana bisa Mas Doni tahu pertunanganku sedangkan aku tidak merasa melakukan pertunangan dengan siapapun. Kecuali memang kemarin aku sempat dilamar oleh Ryan. Tetapi lamaran itu tidak langsung kepadaku melainkan melalui ayahku. Kata siapa mas? Enggak kok. Semua udah tahu Is. Gak apa-apa, selamat ya. Maaf lo, aku gak bisa ikut hadir, jawabnya lagi. Oh, mungkin Ryan yang menyebarkan kabar itu, pikirku saat itu. Sesampainya di tempat kosan, Mas Doni berpamitan langsung pulang. Aku pun menganggukkan kepala tanda setuju. Aku juga memberikan oleh-oleh titipan orang tuanya dan dia terima. Lalu berterima kasih kepada aku dan pergi. Aku masuk ke dalam kosanku. Kulihat Milda, teman satu kamarku, sedang tidak di kamar. Oh, mungkin dia sedang berkencan dengan kekasihnya, karena setiap minggu dia selalu jalan-jalan sama kekasihnya. Berbeda denganku yang selama 3 tahun lebih tidak pernah pergi jalan-jalan sama Ryan. Sekedar nonton pun tidak pernah. Pernah sekali ku ajak dia pergi makan malam, tetapi dia menolak. Sampai aku merajuk, dia pun tetap kekeh tidak mau. Dan sejak saat itu aku tidak pernah lagi mau mengajaknya berjalan-jalan ataupun keluar makan dan menonton. Badan ini lelah rasanya. Aku baringkan badanku di kasur empuk dengan perlahan. Aku mulai nyaman dan kemudian tertidur. Di dalam tidurku aku bermimpi. Bermimpi kejadian 3 tahun yang lalu. Pagi itu aku telat datang kerja. Sebagai hukuman, HRD menyuruhku mengambil beberapa barang stok di dalam gudang.
Persis seperti kejadianku 3 tahun yang lalu, ketika aku juga terlambat datang kerja dan mendapat hukuman yang sama persis. Mimpiku seperti nyata, seperti seolah aku mengulang kejadian masa lalu. Namun berbeda dengan yang terjadi saat itu. Di 3 tahun yang lalu, aku bertemu Ryan yang kebetulan sama-sama mendapatkan hukuman mengambil stok barang di gudang. Itu memang awal pertemuan kami. Namun di dalam mimpi, aku bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar, seluruh badannya berbulu. Namun anehnya, aku tidak takut. Malah aku berjabat tangan dengannya. Sama seperti halnya 3 tahun yang lalu, aku berjabat tangan dengan Ryan. Aku terbangun dari mimpiku. Rasanya aneh sekali. Ketika aku buka mata, aku lihat jam dinding. Astagfirullah, hampir maghrib. Aku segera berlari ke kamar mandi membersihkan diri, bersuci lalu menunggu azan maghrib untuk melaksanakan sholat maghrib. Singkat cerita, tepat jam 9 malam, teman satu kamarku datang. Tetapi dia tidak dengan kekasihku. Dia datang dengan keadaan yang sangat kacau. Dia menangis lalu aku peluk dia. "Ada apa, Mil?" tanyaku. Dia masih saja menangis. Lalu aku tenangkan dirinya hingga akhirnya dia bercerita bahwa dia baru saja putus dengan kekasihnya karena dia mendapati kalau kekasihnya selingkuh ketika sedang makan di sebuah restoran. Dari kejadian itu, Milda tahu bahwa kekasihnya ini tidak setia kepadanya. Aku coba menenangkan Milda. Sontak aku teringat kepada Ryan selama aku di Lampung. Dia tidak pernah mengabariku ataupun mengirim pesan BBM kepadaku. Setelah Milda sudah tenang, aku minta dia untuk bersihkan diri di kamar mandi dan aku segera meraih HP-ku. Ku cari nomor yang lalu aku telepon. Dia tidak aktif. Aku coba BBM juga tidak aktif. Hanya centang 1. Aku tidak begitu khawatir karena besok kami juga akan bertemu di kantor. Milda selesai mandi lalu dia berpamitan kepadaku untuk tidur lebih dahulu. Aku hanya mengiyakan saja. Aku baru saja bangun tidur dan aku hanya sulit sekali untuk memejamkan mata. Aku coba buka sosial media aku, yaitu Facebook. Aku scroll Facebook. 1 jam lebih lamanya ketika aku sudah mulai lelah dan ingin tidur. Tiba-tiba mata ini terlihat status dari seseorang yang tidak berteman denganku, tetapi menandai temanku di Facebook. Oh ya, aku tidak berteman dengan anak Jawa di Facebook. Kebanyakan temanku adalah anak Lampung. Ada beberapa teman Jawa yang memang kita satu pekerjaan. Di lain itu tidak ada lagi temanku di Facebook dari Jawa. Tulisan itu menuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ada satu foto beserta namanya dan tanggal dia wafat. Foto itu mirip dengan Ryan, tetapi namanya bukan nama Ryan. Dia menuliskan nama lengkap orang yang ada di foto itu. Karena penasaran, aku coba buka beberapa komentarnya. Aku ketahui ternyata dia anak Lampung, yang juga satu angkatan denganku, walaupun berbeda sekolah dan berbeda kecamatan. Temanku yang di tag ini ternyata dulu satu sekolah dengan seorang pria yang telah meninggal dunia. Itu bisa aku tebak mereka satu kelas. Aku coba inbox beberapa anak yang mengucapkan bela sungkawa di kolom komentar. Ada yang membalas, ada yang tidak. Komentarnya sangat banyak sekali. Jadi aku hanya pilih beberapa orang yang mungkin rasanya kenal dengan orang itu. Lama aku tunggu, tidak ada jawaban ataupun balasan inbox dari orang-orang yang sengaja aku tidak sebutkan namanya. Lama menunggu, akhirnya aku tertidur. Kemudian azan subuh membangunkanku. Seketika aku raih HP BlackBerry-ku, kubuka aplikasi Facebook dan kubuka inbox. Ada 3 pesan masuk baru dari orang yang semalam aku inbox. Aku membalas inbox itu dan aku utarakan niat untuk menghubunginya. Aku tanyakan beberapa pertanyaan mengenai foto itu. Apakah lelaki itu memang Ryan atau orang lain? Namanya Roni Arman Santoso. Lega hati ini karena ternyata dia memang bukan Ryan kekasihku. Lagi pula Ryan orang Jawa Timur. Tidak mungkin dia Roni Arman Santoso. Aku coba mengulik kisah si Roni Arman Santoso ini. Bagaimana dia meninggal? Dan sakit apa yang mengakibatkan dia bisa meninggal? Asik lamanya aku berbalasan inbox dengan orang-orang yang tidak aku kenal ini, yang kini aku tahu namanya Ahmad. Hingga waktu menunjukkan pukul 7 pagi dan kulihat Milda sudah bersiap untuk berangkat kerja. Aku sebenarnya agak sedikit malas hari ini masuk kerja. Selain badanku yang masih capek,
Pasti sudah banyak pertanyaan teman-teman mengenai pertunanganku dengan Ryan. Dengan bermalas-malasan aku berangkat ke tempat kerja yang tempatnya tidak begitu jauh dari tempat aku ngekos. Sesampainya di tempat kerja, benar saja banyak teman-teman yang mempertanyakan keadaanku dan juga menanyakan pertunanganku. Setiap aku tanya dari mana kabar itu, mereka tidak menjawab. Mereka hanya mengatakan kabar dari si A, si B, dan si C. Waktu makan siang akhirnya tiba. Aku sengaja pergi ke gudang untuk mencari Ryan karena aku tidak melihatnya sejak tadi pagi. Banyak pertanyaan yang ingin aku utarakan tentang pertunangan dan siapa yang menyebarkan kabar itu, serta mengapa dia pulang dengan terburu-buru saat berada di Lampung. Gudang itu kosong, semua anak pergi makan, lalu istirahat. Lama aku tunggu tidak juga aku lihat Ryan. Akhirnya aku pergi ke kantin, lalu makan dan kembali ke tempat posisiku bekerja. Memang aku bertemu Ryan hanya ketika malam, karena ketika malam aku lembur, disitulah aku melihat Ryan. Tetapi sayang, hari ini aku tidak dapat lembur karena aku tidak diizinkan lembur dengan alasan keadaanku yang baru saja sembuh dari sakit. Karena aku tidak bisa melawan atasanku, akhirnya aku menurut saja. Aku kembali ke kosanku, ternyata di sana sudah ada Ryan yang menungguku. Segera kubukakan pintu, lalu aku persilahkan dia untuk masuk. Memang selain di gudang dan saat kami lembur, kami juga bertemu Ryan di kosan ketika malam. Dia sering main ke kosanku sendirian. Entah ada Milda ataupun tidak, dia tetap mampir. Sesekali membawakan aku makanan atau buah jika aku tidak lembur. Setelah Ryan masuk kamar, aku tidak menutup pintu kosanku. Kubiarkan terbuka lebar. Ryan duduk bersederan tembok kamar. Lalu aku bertanya, selama ini kemana aja tidak memberi kabar? Dia hanya tersenyum lalu menjawab pertanyaanku. Di kampung tidak ada sinyal. Lagi pula aku juga tidak memiliki internet. Setelah pulang dari Lampung, aku tidak pulang ke Jakarta, melainkan dia langsung ke Jawa Timur. Aku manggut-manggut tanda percaya, namun aku bertanya lagi. Siapa yang menyebarkan gosip tentang pertunangan kita? Dan mengapa saat di Lampung kamu tidak berpamitan kepadaku dahulu jika ingin pulang? Dia memberi alasan bahwa saat dia duduk bersama ayahku, tiba-tiba orang tuanya menelpon. Dia mengatakan bahwa ayahnya sakit dan harus pulang. Saat itu dia bilang tidak sempat berpamitan karena dia sangat khawatir dan terburu-buru. Dia hanya mengatakan kepada ayahku bahwa dia melamarku. Setelah itu dia langsung pergi. Aku tidak menerima alasan itu karena rasanya tidak logis dengan alasan yang dia berikan. Dan juga bagaimana bisa dia tidak berangkat bekerja, tetapi kabar burung mengenai pertunangan tersebut sampai kemana-mana. Dia mengatakan bahwa saat dia pulang dari Lampung, dia menelpon sepupu ayahku, Mas Doni, HRD di kantor. Dia juga mengatakan bahwa telah bertunangan denganku dan sekalian dia izin cuti pulang ke kampung. Baiklah, sementara ini aku mempercayainya. Lalu kapan aku kau bawa ke Jawa Timur menemui keluargamu? Tanyaku sedikit mengancam. Belum dia jawab, aku sudah mengatakan lagi. Apa mungkin kau juga akan menikahiku tanpa kedua orang tuamu datang? Dia menatapku dengan sangat tajam. Dia mendekatiku, lalu wajahnya mendekat ke wajahku. Dia mulai memegang pundakku, aku menatapnya gugup dan tidak berkedip. Aku tidak berpaling dari tatapan matanya. Dia mulai mencium bibirku dengan lembut dan melumatnya perlahan. Tangan nakalnya mulai menggerayai tubuhku dan entah kapan aku kini tanpa selai benang lagi di hadapannya. Begitu juga dirinya. Pintu sudah tertutup, entah kapan itu menutupnya. Kami melakukan hubungan terlarang itu pertama kalinya. Aku sangat bahagia rasanya. Kami berhenti karena saling kelelahan. Aku tersenyum menatapnya, begitu juga dia. Dia mengecup keningku lalu berucap, terima kasih. Belum juga aku menjawab, aku dengar pintu diketuk dari luar. Aku terperangah khawatir dan juga takut jika kami digerebek layaknya maling. Aku sangat ketakutan, walaupun aku tahu aku sudah dilamar oleh Ryan. Tetap saja ini salah, karena kami belum resmi menikah. Ketukan itu semakin intens terdengar, bahkan teriakan dari luar. Seketika aku terperajat dan Milda kini ada di hadapanku. Is, kamu kenapa Is? Bangun, kamu kenapa? Kamu mimpi apa Is? Tanya Milda kepadaku yang masih bengong.
Jadi tadi mimpi. Semua yang kualami adalah mimpi. Rasanya seperti nyata. Kamu ngapain tidur di lantai, Is? Ini udah malam, kamu juga belum mandi, masih pakai baju kerja. Kamu masih sakit? Tanya Milda lagi. Aku segera bangun dan beranjak ke kamar mandi. Benar, tadi hanya mimpi. Tapi mimpi itu rasanya seperti nyata. Setelah berada di kamar mandi, kubuka bajuku dan kutanggalkan semua pakaianku. Ada bercak darah di bagian sensitifku. Ini apa? Tanyaku dalam hati. Jika ini mimpi, bagaimana bisa aku mengalami ini? Dan ada bekas merah dadaku sebagian kiri, seperti seseorang yang telah menggigitnya. Rasanya aku ingin bercerita kepada Milda setelah mandi. Namun setelah keluar dari kamar mandi, aku lihat Milda sedang menerima telepon entah dari siapa. Akhirnya aku urungkan niatku bercerita kepadanya. Malam semakin larut dan aku tertidur di ranjangku. Di dalam tidurku aku bermimpi. Aku berkenalan dengan seorang laki-laki dari gudang tempatku bekerja. Bukan lelaki berbulu lebat, melainkan seorang pria yang kuyakini itu Ryan. Dia mengatakan terima kasih. Aku terbangun karena jam alarm Milda berbunyi. Kulihat jam 02.30 dini hari. Kulihat Milda bergegas ke kamar mandi dan keluar lalu sholat tahajud. Dan aku melanjutkan tidurku dan kemudian tidak aku dengar suara Milda. Pagi harinya aku lihat ponselku dan aku lihat ada BBM dari Milda. Is, maaf, malam ini aku tidak pulang ke kosan. Aku tidur di rumah temanku. Jam 10.30 malam. Jadi semalam yang membangunkanku dan melakukan sholat tahajud siapa? Aku bergegas mandi dan bergegas berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerjaan aku mencari Ryan. Dia tidak masuk kerja hari ini karena kulihat tidak terlihat dia sama sekali. Sungguh kesal dan khawatir bercampur menjadi satu di hati ini. Ingin rasanya aku temui Mas Doni dan kutanyakan keadaannya, namun aku urungkan. Karena Doni hari ini tidak berangkat kerja. Dia mendapatkan tugas keluar kota. Singkatnya sore itu aku pulang seorang diri karena Milda masih tinggal di tempat temannya. Dia tidak kembali ke kosan. Aku segera mandi dan segera makan malam sambil mendengarkan musik dan tiduran. Kuedarkan pandanganku ke seluruh ruangan yang sempit ini. Lambat laun mata ini mulai mengantuk dan terpejam. Aku bermimpi tentang Ryan. Kita datang di sebuah gudang di kantor tempat kita bekerja. Dia menggandeng tanganku lalu mengajakku masuk ke dalam gudang. Aku tidak bertanya apapun kepadanya. Aku hanya diam dan menuruti semua apa yang dilakukannya. Ditanggalkannya bajuku satu persatu sehingga aku benar-benar telanjang bulat dan kami melakukan perbuatan terlarang itu lagi. Meski hanya di dalam mimpi, namun itu rasanya seperti nyata. Aku terbangun dari tidurku, kudapati diri ini sudah telanjang tanpa pakaian sehelai pun. Aku terperajat dan kaget. Bagaimana mungkin mimpi itu berasa nyata? Aku segera menelpon Mas Doni. Aku menanyakan kabarnya dan bertanya kapan dia akan berangkat ke kantor. Dia terkaget karena selama ini dia tidak pernah kemana-mana. Dia selalu berangkat ke kantor dan akulah yang tidak pernah berangkat selama kembali dari Lampung. Aku terperangah mendengar pernyataan Mas Doni. Hari itu aku langsung berangkat kerja. Tidak lupa aku meminta Mas Doni untuk menjemputku di kosanku. Sesampai di tempat kerja aku menemui Leni. Yang kebetulan temanku Leni mengatakan bahwa aku hampir 3 minggu tidak masuk kerja. Dan ternyata kabar bahwa aku bertunangan pun tidak pernah tersebar di dalam tempatku bekerja. Bahkan Ryan yang 3 tahun bersama aku pun tidak pernah ada yang mengenalnya. Mas Doni sebagai HRD pun tidak mengenali siapa Ryan. Dan di perusahaan itu tidak ada karyawan yang bernama Ryan. Jadi selama ini hanya halusinasiku. Rasanya tidak mungkin. Aku memang terkenal sangat pendiam, jarang sekali bergaul teman. Yang aku kenal hanya Leni dan Milda. Yang memang Leni adalah teman satu kampung denganku, sedangkan Milda adalah teman satu kosan denganku. Leni tinggal bersama keluarganya di Tangerang. Leni memintaku untuk pulang ke Lampung. Begitu juga Mas Doni yang memberi izin aku untuk kembali ke Lampung sementara waktu ini. Dia sendiri yang akan mengantarkanku pulang kali ini. Sesampainya di rumah aku bertanya kepada ayah dan ibu tiriku apakah mereka masih ingat pertama kali aku cuti bersama Ryan. Namun bak disambar petir. Aku tidak pernah pulang dengan lelaki selain Mas Doni. Aku memang sering pulang, tapi tidak pernah dengan lelaki. Akhirnya aku mengundurkan diri dari tempatku bekerja. Karena Mas Doni masih satu keluarga dengan kami, akhirnya tanpa kembali ke Tangerang,
aku memberikan surat pengunduran diri. 3 hari di rumah aku tidak bermimpi apapun tentang Ryan. Seminggu berlalu, terasa hampa hidupku. 3 tahun yang kujalani ternyata tidak pernah ada lelaki siapapun di sampingku. Tidak pernah ada kekasih dan tidak pernah ada yang menjadi kekasihku. Semua hanya hayalanku yang terasa nyata. Malam itu ayahku memanggilku. Dia mengatakan bahwa akan ada tamu malam ini dan aku diminta untuk menemani ayahku menyambut tamu itu. Ketika tamu itu datang, bagaimana aku tidak kaget. Dia adalah R, kekasih Milda. Kini aku tahu maksud tujuan R beserta keluarga kemari. Dan kini aku juga tahu, ternyata Milda sudah pindah kos sejak tahu bahwa R telah dijodohkan. Bahkan Milda memang terang-terangan menjauhiku sejak tahu kenyataan itu. Namun mengapa dia tidak mengatakan padaku? Aku meminta R untuk keluar rumah sebentar, ingin berbicara secara pribadi. R mengikutiku dengan sopan santunnya. Dia berpamit dan menundukkan kepala kepada orang tuaku dan orang tuanya hendak meminta izin. Aku yang melihat itu hanya melengos. Sesampainya di teras depan, ku ajak R ke gazebo depan rumah yang biasanya dipakai untuk ronda malam. Jadi sejak kapan kamu tahu? Tanyaku tanpa basa-basi. Sungguh aku tidak pernah menyukai R. Banyak alasan untuk tidak menyukainya. Pertama, dia adalah kekasih teman satu kosku. Aku seringkali mendapati R di dalam kosku bertelanjang dada bersama Milda. Memang R sering datang ke kosanku ketika aku tidak ada. Tidak jarang juga aku melihat R sering menggoda wanita lain di tempat kerja, yang memang setiap aku mengadu pada Milda, Milda tidak pernah percaya. Aku juga baru tahu ini, jawabnya singkat. Lalu apa kamu tidak bisa menolaknya? Tanyaku dengan sedikit membentak. Kini dia bercerita. Hari itu aku dan Milda cuti. Selain aku yang sudah sangat serius dengan Milda, aku juga ingin orang tuaku tahu siapa calon menantunya. Sesampainya di rumah, aku dan Milda disambut dengan baik. Saat itu tidak ada pikiran apapun selain kami direstui. Ketika malam tiba, selepas makan malam, Milda membantu ibu di dapur dan kemudian aku diajak ayah untuk membeli sesuatu di Alfamart. Aku pulang, lalu Milda sudah tidak ada. Kata ibuku dia tidur di rumah bibi karena takut nanti jadi fitnah. Aku percaya. Ku ambil HP-ku dan ku coba menelpon Milda menanyakan apakah benar dia di rumah bibi. Namun ternyata HP-nya ditinggal. Malam itu juga aku ingin ke rumah bibi, namun ibu dan ayahku melarang. Pagi hari aku segera ke rumah bibi. Aku ketuk pintunya, namun ternyata Milda sudah pulang ke Jakarta tadi malam, diantar oleh pamanku sendiri. Siangnya aku langsung bergegas ke Jakarta. Aku langsung datangi tempat tinggal dia, namun dia sudah tidak ada. Hanya ada kamu seorang diri. Dia melamun, kamu pun tidak menyadari akan kedatanganku. Aku bertanya beberapa kali, kamu tidak menjawabnya, seolah kamu tidak pernah mendengar dan melihat aku di situ. Ku cari di tempat kerja. Ternyata Milda sudah pulang ke Jawa. Aku mencari alamatnya hampir 1 minggu, dan setelah ku dapatkan alamat Milda, aku hampir menyusulnya. Jika aku tidak melihatmu di kantor, sambil mengatakan bahwa Milda bersamamu beberapa hari itu. Karena sebenarnya Milda sudah 1 minggu resign dari kantor. Aku hampir mencurigaimu bahwa kamu adalah dalang hilangnya Milda, dan aku sempat berpikir bahwa kamu menyembunyikan Milda dari aku. Aku sedikit tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, bahwa kamu beberapa minggu bersama Milda. Aku diam dengan serius mendengarkan R hingga selesai. Lalu mengapa kamu kesini? Tanyaku lagi. R menghela nafas panjang. Kamu ingat ceritamu di tempat kerja sebelum kamu pergi. Kamu mengatakan pertunanganmu dengan Ryan, kekasih 3 tahunmu itu. Seketika aku ingat, ya sebelum aku pulang, aku memang menemui Leni. Tetapi Leni aku tidak tahu jika R di sana. Bukankah kamu tidak ada di sana saat itu? Jawabku penuh curiga. Dia tersenyum tipis. Kamu sedang bersama aku dan Leni, bukan Milda. Jawabnya tegas. Sorot matanya memang tidak memiliki kebohongan. Sepertinya memang aku yang sedang dalam masalah hingga tidak bisa membedakan antara Milda dan R. Dan kau tahu, yang bekerja di gudang hanya aku dan Pak Thohir. Tidak mungkin rasanya kamu berpacaran dengan Pak Thohir. Jawabnya sedikit menyindir. Aku terperangat tidak mungkin. Selama ini kau selalu sendiri, tidak ada teman lawan bicaramu selain Milda dan Leni. Bahkan kau mengabaikan beberapa anak yang menegurmu. Itulah alasanku mengurungkan niatku ke rumah Milda. Dan satu lagi,
Bahkan perjodohan ini aku mengetahui dari Mas Doni, sepupu ayahmu. Saat aku hendak meminta cuti, dia mengatakan perjodohanku, tetapi dia tidak menyebutkan namamu. Jawabnya sembari pergi. Aku masih di depan gazebo mencerna semua ucapannya. Aku masih termenung melihat kepergian R dari hadapanku. Tidak berapa lama keluarga R dan R berpamitan pulang. Rumah kembali sepi. Aku masih terdiam memikirkan yang terjadi. Benar saja ini tidak masuk akal. Aku waras, tetapi jika aku menceritakan pada orang lain, maka aku akan dikira gila. Selain itu, aku pun tidak bisa membedakan mana mimpi dan nyata, karena semua terasa nyata. Dan soal perjodohan aku tahu pasti, di pikiran R, dia dijodohkan dengan adikku Sasa. Aku tersenyum getir. Aku tahu R sejak lama menyukai Sasa, bahkan dia rela tidak menemui Milda. Aku enggan rasanya untuk kembali ke rumah, namun dengan terpaksa, aku kembali ke rumah. Kulihat ayah dan ibu tiriku sedang berdiskusi. Dari apa yang aku dengar, mereka membahas perjodohan ini. Ibu tiriku tidak setuju dengan perjodohan ini. Namun apalah daya, semua kuasa di tangan ayahku. Aku pergi ke kamarku. Rasanya malas jika aku harus berdebat, karena aku tahu aku tidak akan menang. Hari berganti begitu cepat. 1 bulan tiba aku di rumah. Aku coba menghubungi Milda, ternyata PIN-nya sudah ganti. Aku coba mengirim pesan SMS juga tidak dibalas. Aku telepon juga tidak berdering. Aku tahu dia akan sangat kecewa. Aku coba menghubungi Leni. Kebetulan Leni dapat cuti minggu ini. Dia akan pulang 2 hari lagi. Aku senang, akhirnya aku bisa bertemu Leni segera. Tidak sabar rasanya menunggu 2 hari. Dan benar, Leni pulang. Aku segera ke rumahnya. Rumah kami memang sangat dekat, hanya berjarak beberapa meter saja sudah sampai di rumah Leni. Aku memeluknya kemudian memberitahu Leni tentang pertunanganku. Leni tidak kaget, sudah pasti dia tahu dari ibunya. Leni mendapat cuti 1 minggu saja. Di sela ceritaku tiba-tiba Leni memotong dan kemudian dia mengatakan kepadaku, "Is, kamu sebenarnya ingat nggak? Selama bekerja, kamu selalu ngomong sendiri, ketawa sendiri. Bahkan beberapa anak takut dengan kamu. Soal Milda juga sebenarnya dia sudah 6 bulan lamanya meninggalkan kamu di kos itu. Dia satu kos dengan tetangga kampungnya." Aku tidak begitu mempercayainya. Aku menyangkal semua ceritanya karena memang Milda tidak pernah pergi dari kosnya. Dia pergi beberapa hari dengan alasan tidur di rumah temannya. Aku semakin tidak percaya, tapi aku juga tidak punya bukti atas ketidakpercayaan ini. Aku berpamitan dengan Leni. Leni membisikkan sesuatu. "Kalau kamu sudah diajak bersetubuh dengan dia, maka kamu sebentar lagi selanjutnya." Aku membelalakan mataku. "Jadi Leni..." Aku menatap Leni tanpa berkedip. Leni tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku diantar Leni sampai depan pintunya saja. Kulihat dia memberikan amplop putih sambil berseru, "Ini gajimu dititipkan padaku." Aku menerima dan langsung pergi. Juga tidak lupa aku berterima kasih. Leni juga berjanji akan ke rumahku sebelum dia berangkat ke Jakarta lagi. Sesampai di rumah aku lihat tidak ada orang. Aku coba buka amplop itu. Kupandangi sambil bergumam dalam hati. Jika ini gajiku, rasanya sangat tipis sekali. Tetapi jika ini bukan uang, lalu apa? Aku buka perlahan dan ternyata isinya secari kertas dengan tulisan yang tidak begitu rapi. Ini tulisan Leni. "Semua yang kamu alami itu nyata dan benar adanya. Dia Ryan memang ada, meski yang dapat melihatnya hanya kamu saja. Dan yang menyetubuhimu itu nyata, bukan mimpi. Namun Ryan bukanlah Ryan yang terlihat oleh matamu." Begitu tulisan yang tertera di kertas itu. Mataku membelalakan seolah tidak percaya. Aku harus ke rumah Leni, tetapi tidak mungkin sekarang. Besok harinya aku pergi ke rumah Leni lagi. Tetapi sebelum niatan terwujud, ayahku memintaku untuk mengantarkan beberapa dokumen kepada Pak Lurah. Karena ada beberapa dokumen yang harus aku selesaikan untuk persyaratan pernikahan itu nanti. Terjadi perdebatan hebat antara aku dan ayah, di mana aku tidak tahu, lebih tepatnya tidak diberitahu kapan aku akan melangsungkan pernikahanku. Dan jawaban yang aku terima dari ayahku, lebih cepat, lebih baik. Di sela-sela perdebatanku dan ayahku di ruang tamu itu, Leni datang. "Assalamualaikum Is." Aku berlalu dari hadapan ayahku, menjawab salam Leni di depan rumah, karena rumahku memang tidak ada pagar. Sehingga ketika Leni bertandang langsung di depan teras. "Kebetulan sekali Len,
Aku juga mau ke rumahmu. Oh, ini Is, aku mau ngajak kamu mengantarku ke rumah Pak Le. Aku mengiyakan tanpa meminta persetujuan ayahku. Aku keluarkan motorku dari dalam rumah, lalu ku bonceng Leni menuju desa sebelah, karena aku juga kenal dengan Pak Le-nya. Tetapi bukan rumah Pak Le tujuan Leni sesungguhnya, melainkan itu hanya alasan untuk mengajakku keluar dan berbicara yang aku rasa cukup serius. Kuindahkan saja ajakannya ke tempat yang aku rasa aman untuk berbicara serius. Sesampai di tempat yang kami tuju, sebelumnya aku memarkirkan motorku di samping warung bakso. Aku tidak mengenal penjual bakso ini, begitu sebaliknya, dan para pengunjung juga nampak biasa, tidak ada yang mengenali kami. Kami sengaja pergi jauh dari desa kami. Leni memulai obrolan yang memang bukan itu inti yang akan dia bicarakan denganku. Setelah pesanan datang, Leni memulai percakapan yang serius. Is, sudah berapa kali Ryan menemuimu? Dan Leni tidak melanjutkan omongannya. Aku mengerti apa yang akan dia katakan. Segera aku menjawab. Sebenarnya setiap malam jika aku lembur dia datang, tapi itu dia melakukannya 1 minggu sebelum aku resign. Jawabku pelan sambil berbisik. Leni hanya manggut-manggut. Aku sedikit khawatir jika saja semua yang kualami dibocorkan Leni. Tenang Is, gak cuma kamu. Aku memandang Leni tajam. Sebelum aku ikut tinggal sama saudaraku, aku juga tinggal satu kos dengan Milda. Tetapi semua yang kualami, aku tidak berani mengatakannya, kata Leni lirik. Lalu, bagaimana kamu tahu yang terjadi padaku? Saat kamu mengatakan nama Ryan, aku sebenarnya ingin sekali memberitahumu saat itu. Tapi di sana tidak hanya ada aku, ada Mas Doni dan R. Ini tidak hanya dialami kita, tetapi juga Milda. Yang sontak membuatku terbelalak kaget seketika. Beberapa pengunjung warung bakso menatap kami. Aku celingukan dan mengecilkan suaraku. Habiskan. Lalu kita bicara di luar sana. Tunjukku pada pohon mangga besar di depan warung yang begitu jauh. Karena rasanya tidak nyaman jika kami masih terus saja membicarakan masalah ini di dalam warung bakso. Setelah selesai makan dan membayar apa yang kami pesan, kami berjalan keluar dari warung bakso menuju pohon mangga di depan warung yang tidak begitu jauh. Jadi Len, maksud omonganmu menyebutkan Milda juga tadi apa? Aku memandang Leni, wajahnya sedikit gugup. Jadi sebenarnya Is, kita itu korban Is, juga Milda. Dia sebenarnya juga korban dari... Leni tidak melanjutkan. Wajah Leni tertunduk. Aku masih dengan sabar menunggunya melanjutkan cerita. Jauh sebelum kamu datang, aku dan Milda satu kos. Tetapi aku ditempatkan tidak satu bagian dengan Milda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.